wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Hamdani. Saya dari Prodi Sosiologi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pengantar sosiologi, yaitu interaksi sosial. Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman semua pernah kan mendengar kalimat tentang interaksi sosial? Nah, jadi interaksi sosial itu menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Dalam hubungannya, manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup di antara manusia lainnya. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selain itu, manusia memiliki dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Nah, jadi apa sih definisi tentang interaksi sosial ini? Jadi, interaksi sosial itu adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, terus kelompok dengan kelompok. Interaksi itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu action dan yang kedua itu inter. Action itu artinya tindakan dan inter itu artinya berbalas-balasan. Interaksi sosial dapat disebutkan juga proses orang-orang yang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, selanjutnya, interaksi sosial ini memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial ini adalah hubungan antara satu pihak dengan yang lainnya untuk terjalin interaksi sosial dan masing-masing saling bereaksi, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Interaksi sosial dalam kontak sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu secara langsung dan yang kedua itu secara tidak langsung. Nah, contoh secara interaksi secara langsung yaitu contohnya seperti kita saling bertegur sapa kepada tetangga, atau kita sedang melakukan wawancara pekerjaan, atau yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya contoh interaksi sosial secara tidak langsung, contohnya itu pembicaraan yang dilakukan lewat telepon atau chattingan atau media yang lainnya. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut. Contoh dari komunikasi ini itu seperti saling bertegur sapa, berbagi pengalaman pribadi, atau berdiskusi tentang topik tertentu. Selanjutnya adalah definisi interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial ini merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang dengan perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang baik melalui kontak langsung maupun melalui perantaran berupa media atau tidak langsung.
Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Yang pertama adalah interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Adanya terjadi bentuk asosiatif itu adalah bentuk kerjasama, bentuk akomodasi, dan bentuk asimilasi. Contoh dari proses interaksi sosial asosiatif yaitu suatu kelompok atau organisasi yang saling bekerja sama untuk membangun suatu daerah yang lebih baik. Nah, yang kedua itu adalah interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif itu adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Nah, biasanya terjadinya itu karena adanya faktor persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Contoh dari interaksi disosiatif itu adalah menjelek-jelekan teman kepada orang lain sehingga dapat menjadikan masalah bahkan pertengkaran. Nah, selanjutnya ada lagi proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari interaksi sosial ini adalah hubungan yang terjadi pada kita dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat positif atau yang bersifat negatif. Jadi, kembali lagi kepada diri kita sendiri bagaimana kita mampu berinteraksi kepada hal yang positif atau kepada hal yang negatif. Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.